Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast kita yang akan menyelami perjalanan Jepang dari isolasi total hingga ekspansi ke Asia Tenggara. Nasar, mari kita bahas mulai dengan periode Sakoku. Bisa Anda jelaskan lebih jelas tentang periode ini? Nah, bisa banget. Jadi itu yang pertama, kebijakan Sakoku yang secara resmi berlangsung dari sekitar tahun 1633 hingga pertengahan abad ke-19. Itu tuh bukan hanya sekedar menutup pintu bagi bangsa asing, namun ini juga merupakan respon kompleks terhadap berbagai faktor. Yang pertama, Kesogunan Tokugawa khawatir terhadap penyebaran agama Kristen yang dianggap mengancam stabilitas politik dan sosial. Lalu yang kedua, mereka juga ingin mempertahankan kontrol yang ketat atas perdagangan dan mencegah suatu intervensi asing lah dalam urusan internal. Oh, paham. Jadi ini tuh lebih dari sekedar isolasi fisik ya, tapi juga upaya untuk menjaga tatanan sosial dan politik yang ada. Iya, itu betul banget. Jadi Sakoku juga membatasi interaksi dengan dunia luar secara drastis, yang dimana orang Jepang tuh dilarang lah istilahnya, dilarang bepergian ke luar negeri, dan hanya segelintir pedagang Belanda yang diizinkan beroperasi di bawah pengawasan ketat di Dejima, Nagasaki. Lalu kontak dengan Tiongkok dan Korea juga dibatasi melalui jalur tertentu. Jadi kebijakan ini menciptakan masyarakat Jepang yang unik dengan perkembangan budaya dan teknologi yang relatif independen. Namun ini juga membuatnya tertinggal dalam beberapa aspek dibandingkan dengan kemajuan bangsa-bangsa di bagian barat. Oh, sama ini Sar. Dengan kedatangan Commodore Perry pada tahun 1853 menjadi titik balik yang tidak terhindarkan. Iya, itu betul banget. Jadi itu apa istilahnya? Kedatangan armada kapal perang Amerika Serikat yang dipimpin oleh Commodore Matthew Perry dengan teknologi persenjataan yang jauh lebih unggul itu mampu memberikan kejutan besar bagi Jepang. Jadi permintaan Perry untuk membuka pelabuhan dan menjalin hubungan dagang tidak bisa ditolak, karena perjanjian Kanagawa pada tahun 1854 itu menjadi awal dari berakhirnya Sakoku dan membuka mata Jepang terhadap ketertinggalan militernya. Jadi secara garis besar ini menimbulkan krisis internal dan kesadaran mendalam akan perlunya suatu perubahan. Oh, sama bagaimana Jepang merespon keterbukaan paksa ini? Apa langkah-langkah awal modernisasi yang mereka ambil? Yang pasti respon Jepang sangat cepat dan sangat radikal. Jadi ada beberapa gerakan yang kuat untuk menggulingkan Kesogunan Tokugawa dan memulihkan kekuasaan kaisar kembali, yang dikenal sebagai Restorasi Meiji pada tahun 1868. Jadi pemerintahan Meiji menyadari bahwa satu-satunya cara bagi Jepang untuk menghindari nasib seperti negara-negara Asia lainnya yang dijajah sama bangsa-bangsa barat itu hanya dengan mengadopsi kekuatan dan teknologi bangsa-bangsa barat itu sendiri. Jadi mereka mengirimkan suatu misi diplomatik dan beberapa studi ke berbagai negara Eropa dan Amerika Serikat untuk mempelajari sistem politik, militer, pendidikan, industri, dan teknologi mereka. Oh, sama ini Sar, bisa berikan contoh konkret dari modernisasi yang ada yang dilakukan Jepang? Iya, itu bisa banget. Lalu di dalam bidang militer, mereka tuh mengadopsi sistem wajib militer dan membangun angkatan bersenjata modern dengan
Salah satu contohnya itu Angkatan Laut Inggris dan Angkatan Darat Rusia. Oh, transformasi yang luar biasa, komprehensif. Lalu bagaimana modernisasi ini kemudian bertransformasi menjadi imperialisme? Jadi itu seiring dengan keberhasilan modernisasi, Jepang tuh istilahnya apa ya? Istilahnya merasakan peningkatan signifikan dalam kekuatan nasional dan harga diri. Jadi itu mereka mulai melihat diri mereka sebagai kekuatan yang sejajar dengan bangsa-bangsa barat. Namun juga modernisasi industri bisa juga menimbulkan kebutuhan akan sumber daya alam dan beberapa pasar baru. Selain itu juga adanya ideologi nasionalisme yang kuat dan keinginan untuk diakui sebagai kekuatan besar di dunia. Dan juga mendorong beberapa ambisi yang ekspansionis. Oh, jadi ada perpaduan antara kebutuhan ekonomi sama ambisi politik ya tadi ya? Ya, itu juga. Dan pengaruh dari praktik imperialisme barat. Ya, itu tepat banget. Jadi, langkah awal imperialisme Jepang terlihat dalam Perang Sino-Jepang pada tahun 1894 sampai 1895 yang berakhir dengan kemenangan Jepang dan perolehan Taiwan serta pengaruh di Korea. Jadi kemenangan ini tuh mengejutkan seluruh dunia dan menunjukkan kekuatan militer Jepang yang baru. Kemenangan dalam Perang Rusia-Jepang pada tahun 1904 sampai 1905 yang dimana semakin meningkatkan prestise Jepang di mata internasional dan istilahnya mengamankan posisinya di Manchuria dan Korea yang kemudian dianeksasi pada tahun 1910. Oh, bagus ya. Karena ekspansi ini tentu pasti berdampak besar bagi negara-negara tetangga di Jepang sana. Tentu aja. Jadi, imperialisme Jepang membawa dampak yang sangat signifikan dan seringkali tragis bagi negara-negara yang menjadi sasarannya, terutama Korea dan Tiongkok. Dan penjajahan Jepang diwarnai dengan eksploitasi sumber daya, penindasan budaya, dan kekejaman perang. Oke, Sar. Jadi kira-kira apa pelajaran yang penting nih yang bisa kita ambil dari informasi tadi tuh? Nah, jadi itu kisah Jepang ini adalah studi kasus yang menarik tentang bagaimana suatu modernisasi yang cepat dapat mengubah landscape geopolitik secara dramatis juga. Ini bisa dibilang menjadi pengingat tentang bagaimana ambisi nasional dan keinginan untuk menjadi kekuatan besar jika tidak diimbangi dengan etika dan penghormatan terhadap kedaulatan bangsa lain, itu dapat mengarah pada istilahnya imperialisme dan penderitaan. Oh, analisis yang dalam ya. Terima kasih banyak nih, Sar, atas penjelasannya Ya, sama-sama. yang sangat komprehensif tadi. Terima kasih. Ya, sama-sama juga, Dap. Nah, itu saja podcast sejarah dari saya dan Dapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih karena telah menonton video ini. Sampai jumpa.